atau bauran atau gabungan dari dua aspek ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu dari isu ini dicari penyebabnya ya. Penyebabnya misalnya Bu Rahma misalnya mau ngambil isu apa Bu Rahma misalnya. Rahma Rizky ini isunya tentang apa? Misal, mau ngambil apa misalnya? Mau mengambil mengenai digitalisasi, Bapak. Digitalisasi apa? Digitalisasi pencatatan layanan BK Ya, yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. untuk apa itu Bu Rahma? Pencatatan layanan BK, Bapak. Jadi ada data konseling, data Oh, apa pelanggaran seperti ya, itu. untuk berarti anu ya, isunya data-data konseling ini belum terorganisir dengan baik ya, Iya, betul, Bu Rahma Bapak. ya. Masih berpisah-pisah. Mm-mm. Isu ini merah ya. Jadi merah berarti apa ini masalahnya ya. Masalahnya ini kan warnanya merah. Ya, masalahnya apa? Oh, berarti data-data konseling ini atau data-data pasien konseling ini belum di apa? Belum ditata dengan baik gitu ya. Dan rawan hilang misalnya. Nah, tadi Bu Rahma terus menganalisis penyebabnya apa nih? Oh, karena masih manual, tercecer ya, dalam bentuk berkas kertas misalnya kan. Nah, terus gimana nanti caranya? Nah, ini kuning-kuning. Gagasan idenya Bu Rama tadi mau pakai Google Drive misalnya, atau pakai cloud, atau pakai layanan apa namanya penyimpanan digital gitu ya. Nah, ini di sini. Nanti diturunkan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Ya, misalnya apa ini? Membuat form-formnya ya, Bu Rama. Ini bikin form, ya, form-form itu tadi yang untuk bimbingan konseling kan ada formnya juga. Nanti ngisinya kan juga online misalnya kan. Nah, baru nanti menjadi output. Outputnya apa ini? Oh, misalnya untuk langkah pertama ini Bu ini membuat Google Form untuk eh, pertanyaan konseling. Nah, nanti hasilnya berarti Google Form untuk pertanyaan konseling gitu ya. Jadi ada kegiatannya ada beberapa sampai untuk mencapai tujuan akhir dari tujuannya Bu Rahma tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Gambaran dari Latsar ini seperti itu. Plus ini di sini. Plus Bapak Ibu ini penguatan kompetensi bidang tugas ini di instansi atau unit kerja masing-masingnya. Ini tanggung jawab pimpinan atau bisa juga apa dilimpahkan ke senior untuk melakukan pembinaan ke Bapak Ibu semua di sini. Ya, kalau yang di KUA misalnya bisa Bapak Kepala KUA atau senior-seniornya, penyuluh atau penghulu yang senior bisa memberikan apa? Ini kayak magang gitu Bapak Ibu, kayak magang. Jadi kayak Bapak Ibu diajarin bagaimana menjadi penyuluh yang baik, ya, bagaimana menjadi penghulu yang baik, gitu. Diajari seluk-beluknya, ya. Ibaratnya Bapak Ibu belum tahu jalan itu dikasih tunjuk jalannya. Ini loh, kamu ke sini nih, Bu Khairunisa misalnya. Kamu kalau ngajar begini caranya ya. Kalau ngajar di kelas yang itu, yang di lantai 2 itu, ya jangan sampai sore, ya karena di situ juga ada penampakan kalau sore hari ya. Ya, dikasih tahu bagaimana kondisi di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Gitu nggih. Nah ini jadi ini tanggung jawab dari unit kerja masing-masing. Nah, itu dari sisi apa pelajarnya. Nah, kalau ini keterkaitan dengan agenda keempat nih, Bapak Ibu, habituasi ya, habituasi. Nanti di apa? Oh kemarin kan udah coaching juga ya, udah coaching Bapak Ibu, udah dijelaskan bagaimana
sebentar lagi masuk ke sini, agenda 4. Nah, agenda 4 ini Bapak Ibu melaksanakan atau merancang rancangan aktualisasi. Nah, dibikin dulu rancangannya. Nah, dari mana tadi? Ya, dari agenda 3 tadi, menurunkan isunya ya. Menurunkan isunya dari manajemen ASN atau smart ASN. Nah, ada problem di mana? Ada masalah di mana di situ. Nanti ini, jadi nggak usah pusing melihat diagram ini. Yang paling penting ini, yang saya lingkari ini, Bapak Ibu nanti eh, membidik isunya dari situ. Isu ya, yang dicari sekarang isu most wanted ya, isunya apa gitu. Kemarin sudah saya kasih tahu juga agar Bapak Ibu bisa mendapatkan isu harus ini sikapnya ya, Bu Diah ya harus apa sikapnya kemarin? Ya, Dan kritis. ini sikapnya agar kita Sikapnya bisa dapat isu. peduli dan kritis. Sikap peduli dan kritis ya. Nah, di sini Pak Bakhyar juga ini apa bahasa Jawanya ya, environmental scanning. Ini melihat kondisi di lingkungan kerja Bapak Ibu. Ada apa sih di sana ya? Ada masalah apa misalnya kan gitu. Di scan ya. Kalau scan itu kan ya Bu Juwana kalau scan itu di apa? Di Dipindai Pak scan dipindai di atau di apa itu kalau orang CT di scan kan dimasukkan apa itu nggih, ya di foto, orang dibaca. di rumah Nggih, sakit itu di CT scan dimasukkan ke dalam lubang itu nggih, nanti diperiksa tuh tabung. Nggih, apa yang sakit kan gitu ya CT nggih. scan ya. Mulai dari kepala sampai ke bawahan gitu di scan ya. Ya. Ini untuk teknik analisis segala macam kan udah menguasai ya Bapak Ibu. Kemarin di apa PKL, USG ya segala macam. Nah ini. Terus isunya itu terkait dengan ini, tusi jabatan, tusi unit kerja atau tusi organisasi ya. Tusi ya, tugas dan fungsi ya Pak. Pak Muhammad Nurul Hakim ya. Sudah dapat isunya belum Pak? Pak Nurul Hakim. Oh, sudah, Pak. Sudah ya. Ini Tentang apa? oke, sudah. Tentang Pak, digitalisasi akta nikah, Pak. Digitalisasi akta nikah. Mulai tahun berapa itu? Kalau di sini akta nikah mulai tahun 58 sampai sekarang 2025. Itu mau didigitalisasi semua rencananya. Kayaknya ambil berapa tahun aja gitu, Pak. Berapa Soalnya nanti tahun ya? kebanyakan kalau dari tahun 58. Mm-mm. Kalau untuk yang aktualisasi ini kan cuman berapa bulan ya Pak ya? Jadi Iya, disesuaikan waktunya. Kalau nanti mau iya, Pak. dilanjutkan, nah bisa proyeknya ya toh. Tapi kalau untuk aktualisasi ini diambil ya secukupnya waktu gitu. Yang paling urgent dulu Pak. Misalnya mau didigitalisasi tahun yang paling tua dulu. Nah, itu kemarin ya saya sarankan begitu. Ada dari KUA mana kemarin ya bimbingan saya. Ya diambil yang paling Ah, ini dulu Pak, mendesak gitu. tapi Itu. gini, Pak, kalau yang Hmm, akta nikah yang tahun lama itu kelemahannya rata-rata kertasnya udah pada rusak, ada tulisannya rusak. juga susah dibaca, Pak. Hmm. Ya ini prioritas nanti Pak Nurul Hakim. Prioritas itu bisa Bapak apa namanya? Tadi kan di scanning ya. Scanning itu maksudnya di datanya. Kalau yang lama, oh yang lama ini kondisinya udah tidak bisa didigitalkan gitu kan. Nah, ya berarti nggak bisa Pak, nggak masuk ke dalam kriteria gitu. Nanti Pak Nurul Hakim pilih ya. Misalnya yang paling masih ideal bisa dianu itu yang tahun 70-an ini masih bisa terbaca dan bisa di-scan. Nah, kemungkinan ini yang akan saya kerjakan. Nah, gitu, Pak. Jadi ada dasarnya ya. Memilih itu ada dasarnya.
Ya, kalau ditanya nanti sama penguji kan, kok yang dipilih bukan yang paling tua? Nah, tadi ada jawabannya. Ini Pak yang paling tua udah nggak terbaca ini susah. Nanti mungkin butuh apa, perlakuan khusus, ya treatment khusus. Ya mungkin direstorasi atau bagaimana, baru didigitalkan ya. Jadi gitu Pak, maksudnya harus bisa ada alasan logis bahwa Bapak itu memilih yang ini, tahun ini gitu. Ya, karena kalau semua kan nggak cukup ya waktunya. Ya, walaupun proyek itu nanti berlanjut gitu ya. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari persiapan untuk habituasi inilah paling nggak persiapan ke agenda 4 nih Bapak Ibu. Saya pikir sih kemarin sudah pada ini ya, sudah pada paham semua kalau untuk agenda 3. Nah, ini sedikit kita overview Bapak Ibu ya. Overview manajemen ASN ya. Overview di sini kita diskusi ya Bapak Ibu terkait dengan manajemen ASN ini gitu. Nah, ini yang pertama tentang kode etik ya, kode etik. Kalau di tempat Bu Amiria, kode etik ini bagaimana Bu? Berjalan atau enggak? Berjalan, Bapak, Ya, Bu Amiria di mana tugasnya? di Mansab Tegal. Man 1 Tegal ya. Ini indikasinya bahwa kode etik berjalan seperti apa? Ada peraturan Mm-mm. yang di-share ke secara tertulis maupun ada di WhatsApp grup. Kemudian juga ada madrasah apa namanya Mm-mm. Pak yang berintegritas kayak gitu. Ada papanya. Saya agak lupa. Ada ininya ya, aturannya gitu, ditempel juga nggak Bu Iya Amir? Pak, di MMT kan. Di MMT MMT kan. dipasangnya Iya, di mana? di kantor guru. Oh, di kantor guru ya. Jadi ada tulisannya gitu ya, kode etik Iya guru Pak. gitu mungkin. Iya. Iya, ya kode etik guru. Salah satunya apa Bu Amir ya? Mungkin bisa disebutkan. Ya kayak mengutamakan senyum, salam, sapa, kemudian Mengutamakan 3S ya. ya 3S, datang tepat waktu, memberi teladan pada Mm. siswa, Oke. jujur, berintegritas, dan Sudah menjalankan semua ya, kira-kira? insya Allah berusaha Sudah ya. Bapak. Baik ya. Bagus ini bahkan udah di MMT ditempel ya. Ya, bagus ini. Mm-mm. Nah, kemudian kalau ke Pak siapa ini? Ke ini ada 40 enggak sih? Yang nongol di saya itu enggak sampai 40. Ya, Pak siapa ini? Ini kayak saya jadi udah kenal semua karena kemarin ya. Sudah ini 40 ini kayaknya kok jadi udah enggak asing, udah familiar semua. Ya, jadi saya bingung mau milih siapa ini. Ya, ke ini aja Bu Bu siapa ya? Bu Okta misalnya. Bu Okta ini harapannya terhadap kode etik di lingkungan kerja Bu Okta bagaimana? Eh, Harapannya semoga para pegawai baik ASN maupun yang bukan tetap menjalankan kode etik tersebut Ya, dengan integritas tinggi dan tanggung jawab. harapannya tetap menjalankan ya. Kalau ada misalnya pegawai yang atau melanggar kode etik itu bagaimana Bu Okta? Harapannya Eh, bagaimana? Kalau ada yang melanggar kode etik misalnya Harapannya dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku gitu. dapat ditindak ya.
Mungkin Ya, diberikan peringatan atau ya, diberikan pembinaan gitu ya, Bu Okta ya. Jadi ya, harapannya betul. semua menjalankan kode etik dan tidak ada yang melanggar gitu ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita ke masalah merit system ya, merit system. Kalau di tempat Pak Muzaki Halim ini merit sistemnya berjalan nggak Pak? Kira-kira di tempat Bapak berjalan ya? Indikasinya apa? Itu bahwa merit system itu sudah berjalan dengan baik. Ya, bahwa di sini tuh bisa berjalan dengan baik karena siapapun yang mempunyai kinerja yang baik itu dibantu sama kepala untuk dipromosikan berdasarkan Mm-mm. kompetensi yang didapat. Gitu, Pak. Mm-mm. Pak Muzaki di apa jabatannya? Di penghulu, Pak, penghulu hari pertama di KUA Ampel. Oke, kalau pembagian tugas di situ bagaimana Pak Muzaki Halim? Alhamdulillah, Pak, di sini merata, jadi kami saling koordinasi juga dengan penyuluh. Mm-mm. Eh, Misalkan nih penghulu walaupun kami ke PNS diarahkan juga membantu penyuluh untuk ke masjid-masjid, juga membantu Membantu ya, apa kayak mualaf, Pak, kami juga bantu membimbing. Jadi saling kolaborasi ya Pak Muzaki. ini kolaborasi Kalau karena kami kan penugasan ini, gimana, Pak? penugasan menikahkan orang itu masih paling Kalau untuk banyak kepala kalau KUA untuk menikahkan kami atau belum bagaimana? boleh, Pak. Kalau Ya, untuk menikahkan kami belum boleh, tapi kami belum boleh ya. belum boleh, tapi kami udah diberikan arahan Pak Kepala untuk kayak khotbah nikah sama doa gitu. Itu dibolehkannya kapan kira-kira? Ketika di KUA, Pak, di kantor. Jadi beliau memberikan pengalaman. Nah, ini loh, kalau mau menikahkan di sini, jadi kami diberikan kesempatan untuk membaca khutbah nikah sama doa. Tapi kalau untuk mengucapkan beliau penghulu. Ya, maksudnya kapan nanti dibolehkan untuk bisa menikahkan secara penuh? Oh, Kapan? setelah udah jadi PNS, Pak, dan sudah Kalau sudah PNS, ini sudah mm-mm. Itu janjinya ya, janjinya Pak Kepala KUA ya. Kalau udah PNS nanti menikahkan gitu. sudah dapat Apa sama yang sertifikasi itu? Ada sama. syarat apa itu? Sertifikat atau apa itu Pak? Iya, Pak, dapat Hah? nanti kayak pelatihan juga gitu, Pak. Kami Oh juga ada iya. pelatihan di penghulu di April. Ya, ya nanti Pak Muzaki pelajari ya, bagaimana Ya, Pak, siap. syarat-syarat dari memang yang seharusnya penghulu itu boleh menikahkan tuh syaratnya apa. Nah, kalau memang tidak ada penghalang atau hambatan dari sisi peraturan, Pak Muzaki tetap nggak boleh menikahkan. Nah, berarti kan perlu dipertanyakan. Ya, ada apa kan gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu berlandas pada peraturan perundangan yang berlaku, ya. Nah, di situ nanti bisa berdialog dengan Bapak Kepala KUA atau rekan-rekan yang lain senior. Ya, terima kasih Pak Muzaki Halim. Terima kasih, Pak. Kalau ini Pak Pak Ahmad Najib ini kemarin bagus banget ini Pak Ahmad Najib ini membuat videonya luar biasa dan saya terinspirasi Pak Najib. Ya, terima kasih saya sudah diberikan eh, kesimpulan dari agenda 3 ini. Nah, harapan Pak Ahmad Najib terhadap merit system ini bagaimana di lingkungan Pak Najib? Kalau terkait dengan merit system itu kan poin yang bisa saya tangkap kurang lebih bagaimana instansi atau suatu organisasi itu kan merencanakan kemudian memberikan pelatihan ataupun memberikan penugasan sesuai dengan kompetensi begitu Pak. Ya, Kalau harapan ke depannya semua ASN khususnya yang ada di satker atau di instansi saya itu diberikan penugasan sesuai dengan tusinya dan juga diberikan pembekalan ataupun pelatihan-pelatihan sehingga kompetensi yang
ada di dalam diri seorang ASN itu tidak stagnan gitu Pak. Terus dinamis, terus ada upgrade terhadap skill ataupun kompetensi yang dimiliki. Jadi ada update-update ataupun upgrade-upgrade untuk menjalankan tugas fungsi dari formasi jabatan yang diemban seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi yang pertama diberikan tugas sesuai kompetensi ya. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi ya. Karena itu untuk karir ya Bapak Ibu. Kadang kita ini sebagai pengajar atau sebagai ASN ya, kita ngajar terus tapi lupa untuk kita mengembangkan diri Bapak Ibu ya. Penghulu juga nikahkan terus tapi lupa kadang bagaimana mengupgrade kemampuannya. Kata Pak Najib tadi benar, mengupgrade kemampuan itu perlu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau penghulu nanti suatu saat ya, ya kalau udah zamannya globalisasi ya, mungkin bisa boleh nggak menikahkan pakai bahasa selain Arab gitu, bahasa Cina misalnya kan. Ya, itu siapa tahu nanti yang ini banyak orang-orang Cina ya datang ke sini ya. Nah, nanti nikahnya mungkin pakai bahasa asing kan gitu ya. Nah, jadi kita meningkatkan kemampuan kita, Bapak Ibu. Termasuk yang guru ya. Guru ini karena nanti harus bertarung dengan artificial intelligence ya. Jangan sampai kalah nih, Bapak Ibu guru ini nanti. Kalau enggak nanti anak-anak itu udah cukup pegang HP atau gadget untuk belajar karena di AI semuanya tersedia. Gitu ya. Nah, bagaimana mengupgrade kemampuan kita? Delivery, pelayanan kepada murid harus yang bagus, Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu juga perlu itu tadi, hospitality. Bapak Ibu guru itu hospitality ya. Jangan modelnya cemberut terus ya. Kalau ngajar cemberut terus ya mungkin karena banyak masalah di rumah. Tapi ya jangan dibawa juga kan gitu. Cemberut terus ya. Kalau eh, siapa ini para guru yang udah ganteng-ganteng atau cantik-cantik tapi kalau cemberut nanti kan jadi ya no. Ya, jadi orang juga kurang bersimpati, murid juga tentunya kan kurang apa ya. Jadi kurang friendly gitu ya. Ya, kurang friendly gitu ya. Ya, tapi juga jangan over friendly kan gitu. Guru terlalu seperti apa ya? Ya, seperti teman nggak ada batasan dengan murid itu juga nggak boleh gitu kan. Ya, ada batasan-batasannya. Nah ini tadi yang saya sampaikan Pak Najib ya terima kasih sekali lagi. Kemarin Pak Najib itu berhasil menyimpulkan Bapak Ibu ya dari manajemen ASN ini dan smart ASN. Nah, ada benang merahnya ini, Bu Khoirunisa. Tahu nggak benang merahnya antara manajemen ASN dengan smart ASN yang diidam-idamkan oleh pemerintah? Nah, tahu nggak Bu Khoirunisa? Benang merah itu hubungannya, hubungannya tahu nggak? Antara manajemen ASN dan smart ASN. ASN yang smart, bukan hanya ponsel yang smart, tapi juga ASN ya. Tahu nggak hubungannya Bu Khoirunisa? Eh, Mungkin eh, dengan ASN yang lebih bisa literasi digital itu juga memudahkan dalam bekerja dalam manajemennya itu. Karena Memudahkan kalau bekerja ya. iya data-datanya sudah terpusat itu juga Betul. lebih bagus ya. Mm-mm. Tapi untuk Mempermudah birokrasinya. ASN yang smart itu kan butuh proses Bu Khoirunisa, nggak Oh ujuk-ujuk. iya. Nah, terus gimana kira-kira hubungannya itu? Mungkin dari segi manajemennya juga Mm-mm. perlu diadakan pelatihan-pelatihan agar ASN-nya Pelatihan-pelatihan. bisa literasi digital mengikuti zaman, Pak. Betul. Nah, itu sudah masuk itu udah ketahuan tuh Bu Khoirunisa ya.
Jadi hubungannya manajemen ASN dan Smart ASN ya, Bu Wahyu Ginanjar ini bukan bukan sekedar hubungannya baik-baik saja ya. Ya, tapi hubungannya itu adalah kemarin disimpulkan oleh eh, Pak siapa Najib, yaitu bahwa manajemen ASN yang profesional ya, itu nanti akan ya membentuk ASN yang smart, Bapak Ibu. Nah, ini itu di situ ya. Jadi manajemen ASN yang profesional, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya di tempatnya Pak Reno ini ya, pengelolaan ASN-nya udah bagus ya. Leadership dari pimpinannya juga oke. Dia memanage ya, eh, job description-nya jelas ya. Kemudian eh, pembagian tugasnya juga tidak diskriminatif. Nah, itu namanya manajemen yang profesional, Pak Reno ya. Manajemen yang profesional ya, profesional. Nah, itu nanti tentunya mendorong terwujudnya smart ASN. Ya, Pak Reno mendapat kesempatan pengembangan kompetensi ya. Pak Reno di mana tugasnya? Di KUA Batu Retno. Batu Retno ya. Baru kemarin saya dapat WA dari teman saya, penyuluh senior ya, udah senior di ini tetangganya Bu siapa? Bu Permata ya, Bu Permata Tiara di daerah Mantri Jeron ya rumahnya. Penyuluh apa penghulu ya? Penghulu kayaknya. Penghulu apa penyuluh? Lupa saya. Eh, penghulu kayaknya. Jadi dia diundang ke Jakarta, Bapak Ibu, untuk mengikuti eh, pembekalan atau TOT ya, tentang bagaimana itu keluarga sakinah kalau nggak salah. Nah, dia dapat kesempatan ke sana. Diundang ke Jakarta. Wah, ketemu siapa pejabatnya? Oh ini ya. Alhamdulillah Pak. Di mana acaranya? Wah, acaranya di hotel. Alhamdulillah ya. Di hotel yang berbintang ya. Nah, ini bagian dari pengembangan kompetensi ya Pak Reno. Mudah-mudahan nanti Pak Reno juga mendapatkan kesempatan untuk bisa pengembangan kompetensi ya. Kayak kemarin siapa kemarin Pak Ali Makmun atau Pak siapa ya kemarin? Pak Rizal ya mungkin ya. Ini kesempatan nih Pak Rizal belajar bahasa Arab di Mekah. Ah, 1 tahun di sana disekolahkan di Mekah atau mungkin di Kairo di Mesir sana ya untuk belajar. Nah, Pak Rizal ini apa jabatannya sekarang? Penghulu ya? Betul, Pak. Penghulu. Penghulu ya. Ya nanti siapa tahu dikasih kesempatan benchmarking. Wah, kalau di negara-negara lain tuh menikahkan nih kayak gimana sih? Ya, wah, ternyata macem-macem ya. Di Arab sana kalau menikahkan kayak gini ya. Di ya atau nggak usah jauh-jauh lah di beda provinsi aja gitu ya. Nah, itu kan kalau kita mencermati ya. Kalau di Jawa Barat, Jakarta yang kemarin saya sempat lihat itu, mungkin di Jawa Tengah juga ya. Jadi kalau orang nikah itu laki perempuannya itu udah dikerudungi itu ya Pak Rizal ya. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu laki perempuan itu waktu mau nikah itu wis dikerudungi jadi satu itu baru dinikahkan gitu kan. Tapi di beberapa provinsi yang lain itu cuman lakinya tok ya karena itu belum sah nikah ya, eh, lakinya tok yang dibawa ya. Terus nanti baru kalau udah sah baru nanti perempuannya dihadirkan gitu ya. Nah itu bentuk-bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Ini yang pada belum nikah ini nanti biar ada anu ya, ada pandangan ya, ada ini nanti mau nikah model daerah mana kan gitu ya. Ya, ya. Nah, sekarang belum nikah aja pre-wedding ya udah foto-foto bareng ya. Udah kayak suami istri aja ya, udah foto-foto pre-wedding barengan gitu ya. Ya,
Itu nanti untuk apa informasi ini bagi yang belum nikah-nikah ini. Pak Reno udah nikah kan ya? Belum, Pak. Oh belum ya, belum ya. Berarti nanti sambil lah. Kapan ini rencananya? Insya Allah tahun depan. Tahun depan, insya Allah, amin ya. Mudah-mudahan ya. Ini kalau masalah ininya apa untuk masalah pernikahannya tentu udah nggak pusing ya karena disupport satu kantor ya. Jadi tinggal nyari nyari calon pengantinnya itu aja, pasangannya ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ya terkait manajemen? Ya, manajemen. Silahkan kalau mau tanya-tanya manajemen ASN. Tapi selebihnya Bapak Ibu ya, ini tolong didengarkan. Bapak Ibu untuk lebih mendalami manajemen ASN ya, silakan dibaca Undang-Undang ASN ya. Nomor berapa? Bu Erika, Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN nomor berapa? Mohon maaf, lupa Bapak. Waduh, lupa ya. Tapi punya filenya nggak? Ya, ya, di-download ya Bapak Ibu semua ya. Iya, Pak. Undang-Undang ASN tolong di-download. Yang Nomor nomor 20 tahun berapa? 20 ya, Pak. 20 20 tahun 20 tahun 2023. 2023 ya, yang itu ya. Oke. Nah, kemarin masih suka ada yang pakai tahun 2014 itu udah nggak berlaku ya. Yang berlaku Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. 23. Ya, itu ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut dulu nih ke yang masalah Smart ASN ya. Smart ASN itu isinya yaitu yang digital-digital nih Pak Ahmad Yusuf ya. Jadi nggak perlu bingung, pokoknya yang Smart ASN itu kaitannya yang digital-digital lah gitu ya. Ya, literasi digital, pilar literasi digital ya. Ada e-government ya, smart governance ya. Ya itu yang hubungannya masalah teknologi informasi lah gitu ya. Nah, kalau saya mau tanya coba di tempatnya Bu Khairunisa misalnya. Ini lingkungan kerjanya apakah sudah menuju peta jalan literasi digital atau belum nih? Sudah memanfaatkan IT belum? Beberapa sudah, Pak, tapi belum sepenuhnya. Yang sudah apa saja? Yang sudah mungkin terkait pembelajaran itu memang beberapa guru sudah menggunakan kuis-kuis melalui Quizizz ataupun web yang lain seperti itu. Kemudian beberapa kelas di sini memang sudah ada TV-nya, jadi kita bisa menggunakan digital di kelas seperti itu, Pak. Oke, itu di pembelajarannya ya. Kalau di administrasinya di sekolah, Administrasi untuk contoh seperti absensi siswa kita nanti ada perekaman juga via spreadsheet. Jadi nanti setiap bulan kita merekap absensi siswa itu ke spreadsheet seperti itu. Kemudian untuk guru, media sosial kita aktif di guru? Instagram. Ya, untuk guru kita menggunakan pusaka dan face absen, Pak. Gitu ya. Untuk data-data atau ini kepegawaian misalnya. Data-data untuk kepegawaian memang kita biasanya dapat share-sharean dari grup itu menggunakan Excel ataupun PDF. Sementara untuk kinerja-kinerja kita selama ini nanti kita upload di Ekin, Pak. Maksudnya kayak untuk pengajuan cuti apa itu masih manual atau bagaimana? Untuk pengajuan cuti masih, Pak. Masih pakai kertas gitu ya, nulis, di print gitu ya. Nggih. Jadi nanti kita mengajukan ke TU baru dibikinkan surat cuti seperti itu. Nanti mungkin bisa merambah juga di bagian TU ya untuk digitalisasi ini.
Oke, nggih, makasih Bapak. Bu Khairunisa. Nggih, sami-sami, Pak. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di tempat siapa ini yang eh, udah ditanya semua ya, Pak Abdurrahman Fakih masih manual atau sudah digital di kantornya Pak Fakih ini? Sudah digital semua, Pak. Sudah. Oh, di Sudah. mana Pak Fakih? Ya, terkait pengajuan apa namanya, bahkan cuti pun juga ada pengajuan, kita minta Hmm, tanda tangan elektronik sekarang ke Pak Kepala. ya di Jadi ada KUA mana aplikasinya. Pak Fakih? Saya di Tugasnya KUA Banguntapan, Bantul. Banguntapan udahan ya, full digital ya. Untuk terkait administrasi sudah Hmm, digital. Kalaupun semisal belum digital pun nanti hmm, diminta untuk didigitalkan. Maksudnya tadi terkait hmm. TTE, tanda tangan udah jarang tanda tangan basah. Udah ini ya jarang ya. Oke. Oke, bagus ini di Bantul ya. Banguntapan ya. Karena memang ini ya, Bantul udah WBBM ya kemarin ya. Ini Oke, leres. Bantul udah WBBM ini ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Bu Nindi, ini kalau menurut Bu Nindi yang masih lemah itu di bidang apa? Dari pilar literasi digital itu Bu Nindi yang masih lemah di bagian mana? Kalau menurut saya, kalau di Satker ini Mm-mm. mayoritasnya malah masih paper based, Pak. Kayak penggunaan media digitalnya terbilangnya masih cukup rendah karena Yang mungkin yang apa itu? faktor kalau di pembelajaran ya Pak, di Pembelajaran. administrasi pun itu ya masih diminta mengumpulkan hard file kayak yang guru gitu kan ada RPP dan kawan-kawannya. Itu Hmm, masih diminta mengumpulkan hard file. masih hard file ya? Waduh, Masih Pak. harusnya udah paperless gitu ya. Iya. Ya Untuk mungkin bisa dimulai nanti Bu Nindi ya. Juga berkomunikasi dengan kepala, dengan memang ada harus namanya orang-orang yang disebut agen perubahan, agen perubahan ya, bukan agen minyak. Ya. Jadi ada yang dia memantik untuk adanya perubahan di dalam sebuah lembaga gitu ya. Nah, memang harus disupport oleh semua pihak gitu kan. Kalau cuman keinginan dari kita. Dan kalau di Indonesia rata-rata dimulai dari pimpinan sebenarnya ya, Bapak Ibu. Yang memberikan leader itu pimpinan kalau menurut saya. Kalau dari bawah itu suka agak sulit ya, Pak Arif ya, Himawan ya. Rata-rata kita masih dari top down gitu modelnya. Ya, karena suka ada ewoh pekewoh juga ya. Kalau pimpinannya melakukan ini kan anak buah ikut karena apa? Wah, pekewoh ini saya pekewoh ini Pak Kepala aja udah nggak mau pakai kertas ya. Ya kita harus dong pakai digital kan gitu ya. Tapi kalau kepalanya juga masih manual, ya susah gitu. Culture digital culture-nya jadi nggak jalan gitu ya. Nah, nah terakhir ini tentang apa e-government ya, Bu Juwana, apa harapannya terhadap e-government di tempat Ibu? eh Harapan pada e-government Mm, semoga 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 semua semakin dalam regulasi itu semakin dimudahkan dengan adanya apa tuh digital, maksudnya dengan semuanya digital itu tidak menjadi peluang untuk berbuat eh, tidak pada melanggar kode etik, tapi mempermudah pekerjaan baik guru maupun bagian administrasi. Jadi lebih mempermudah hal hal-hal yang bersifat apa itu, surat menyurat lah, pemberkasan seperti itu. Tapi bukan Oke, tapi semoga juga bukan menjadi wadah untuk melanggar kode etik. jadi dengan digitalisasi ini kecil ruang gerak gitu ya untuk penyimpangan ya Bu Juwana gitu ya.
bahasa singkatnya Nggih. dengan sistem digital ini orang-orang menjadi lebih kerjanya terarah gitu dan efisien ya Bu ya. Tidak ada waktu yang terbuang gitu. Ya. Cuman ya jangan malah ini Bu Rahma ya malah tiap hari sibuk nonton medsos atau nonton YouTube kan gitu ya. Itu efek atau eh, dampak buruk dari adanya digitalisasi ya kayak gitu. Ya. Ini sedikit saya cerita sebelum kita ke diskusi role play ya. Dulu saya itu ada staff ya, ya staff itu ibu-ibu gitu ya. Saya berikan tugas dari pagi, Bu tolong didraftkan surat, eh, dikonsepkan surat untuk kegiatan ini misalnya kan gitu ya. Dari pagi sudah saya minta, terus eh, menjelang siang lah jam 10-an gitu mungkin ya. Saya tanya Bu udah selesai belum? Eh, Suratnya gitu kan. Wah, kurang dikit lagi Pak. Kurang dikit lagi ya jam 10-an terus ya menjelang zuhur itu menjelang jam 12 saya tanya lagi. Gimana udah selesai Pak? Belum dikit lagi ini kurang dikit aja lah gitu. Belum jadi juga gitu kan konsep dari surat itu. Nah, baru setelah selesai zuhur itu saya tanya lagi dan belum selesai saya sampaikan. Nah, Bu, ini kalau seperti ini waktunya lama sekali. Ibu ini mendingan kerjanya di rumah aja kalau seperti itu kan gitu ya. Ya, misalnya sambil apa? Sambil nyuci apa sambil nyuapin anak, nanti file dari surat itu bisa dikirim via email. Tuh, kalau kita melihat efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan. Nah, sekarang dari waktu pagi sampai siang kok surat konsep aja nggak selesai gitu misalnya. Ya, alasannya ya ada di apa tugas yang inilah, ada yang itu gitu kan. Nah, ini menjadi pembelajaran lah untuk kita bahwa kita kerja itu harus efektif, efektif dan efisien. Ya, kalau kayak kayak apa pasukan Kopassus itu ya, eh, apa senyap ya dan cepat, senyap, cepat dan akurat. Ya, dia gerakannya nggak tidak berbunyi atau senyap, tetapi tahu-tahu udah jadi ya itu pekerjaan yang bagus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau ditugaskan oleh pimpinan kantor, ya itu ya harus menyelesaikan dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin kan gitu. Kalau tidak atau butuh pertanyaan ini konsultasi, Pak yang ini gimana? Bener bener nggak kayak gini? Nah, perlunya koordinasi dan komunikasi. Ya, jangan kalau ini diam-diam aja nggak jadi-jadi ternyata ada masalah nggak tahu penyelesaiannya. Nah, harus dikomunikasikan dengan baik. Itu Bapak Ibu ya untuk overview sedikit ini dan kita ke apa namanya? Bapak Ibu saya minta untuk bikin skenario role play ya. Saya kasih waktu 15 menit cukup nggak diskusi ya? Cukup ya. Jadi kelompok 1 sampai 4 ini masing-masing anunya ini temanya nih. Ya, kelompok 1 kode etik ya. Kelompok 2 merit system, kelompok 3 literasi, dan kelompok 4 e-government. Nah, nanti silakan dibuat peran-perannya. Kalau bisa yang mendekati ya kondisi nyata Bapak Ibu ya. Tentunya dengan nama yang disamarkan. Ya, jangan nama yang sama nanti kalau sama kan ketahuan. Nah, ya. Misalnya di settingnya misalnya di mana? Di KUA maju mundur misalnya kan. KUA maju mundur atau di sekolah MTS apa MTS Sukahati ya. Nanti peran-perannya boleh semua berperan atau ada yang membaca narasinya boleh ya. Atau merangkap yang baca narasi juga boleh.
Nah, nanti selesai diskusi 15 menit, kita langsung ke main room ya. Ini nanti tolong dibikinkan breakout room dari siapa ini? Co-hostnya ya, atau panitia. Ya. Jadi Saya breakout room 4. Oke. Nah, nanti sekitar jam 9.15 kita kembali lagi ke main room ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu selamat berdiskusi. mohon maaf Pak, untuk durasinya berapa menit nggih? Jika Apa? disimulasikan gitu. Jika Oh, itu berdasar pengalaman nanti akan tidak lebih dari 10 menit kok, Bu. oh nggih. Maksudnya dibikin aja. Ini ceritanya jangan cerita sinetron ya, yang nggak selesai-selesai. Cerita yang sekali selesai aja ya. Ya, jadi misalnya kejadian ini di ini, nah terus sudah selesai gitu. Jangan bersambung ya. Ya, jadi berdasar pengalaman itu paling nggak ada 10 menit satu kelompok. Gitu nggih, Bapak Ibu. Ya, selamat Iya berdiskusi. Pak. Nggih. Nanti langsung kembali ke main room 9.15 ya. Nggak usah saya suruh. Nggih. Silakan masuk ke breakout-nya masing-masing kelompok 1 sampai 4 ya. Bisa Ini tadi disuruh diskusi apa? Kode etik tadi disuruh. Etik kelompok 1. ASN. Kode etik. Oke, saya Penerapan ambil kode etik ya. Mm-mm. Yuk, Ini aku chat udah GTP, chat searching GTP. di AI. Bentar ya aku kirim ke grup kali ya. Ini kita praktek Sebentar. role play-nya di Zoom apa gimana sih? Kalian kita baca Ininya di teks Zoom, di Zoom. skenario-nya nggak sih? Apa ya? Jadi kita kayak baca narasinya aja ya. Ini enak Mas. Daftar nikah loh kan biasanya ada wali, pembimbingan. Gitu loh. Ini enggak gitu. Suaranya ketutup sama punya siapa ya itu? Ada suara di belakang. Kayak enggak nih Mbak Terus. Yasmin. Iya Mas Agus tuh. Daftar nikah itu kan yo enak kode etik ya misalnya daftar ini bayar berapa biar cepat gitu loh. Ada tuh kayak gitu. Oh, I see. Nanti jatuhnya kita ke transparansi. Kita di sini tidak membayarkan gitu loh. Jadi ada yang berperan sebagai ya ASN. Pungli. Ada pengantin, Pungli. ada bendahara, ada pembimbingan. Jadi ono sing wedok juga Pak. Ini ngapunten ya suarane ono palu. Palu nuduk-nuduk. Oke, dapat nggak? Gimana? Ya nggak apa kalau misalnya mau kayak gitu. Nanti Mas Reno jadi apa nih? Jangan. Narator. Ya, Mas Nggak Agus bisa. Tureno jadi narator. Nggak ada teks. Itu tadi cuma gambaran. Kayak kalau orangnya orang banyak, bisa ada calon pengantin, pembinaan, kepala KUA yang mengarahkan apa gimana? Itu apa nih barusan kan tadi aku pas bapaknya ngomong terus aku langsung cari. Nah, itu kan contoh yang di AI. Kalau yang punya Mas Reno nanti bisa diketik lagi, nanti dibuatkan di AI. Tapi Mas Reno yang ketik, Mas Reno yang cari. Nyari yang simpel wae, Mas. Sing nggak usah terlalu jelimet. Berarti jatuhnya percakapan ya, kayak
Ya percakapan ya. Hmm. Nanti prakteknya di depan Bapak Roisnya berarti ya, kita ya, Ya, praktek online kan? praktek online. Online di depan semua kelompok kayaknya. Berarti Tadi kita kan ada feedbacknya dari kelompok lain kayak. cuman baca ininya aja kan ya, dialog yang ada di sini ya, berarti ya. Ya, mestinya Ini cuma apa? baca. Ini ini apa ini yang kukirim ini kan skenario kasus dokumen VIP. Tapi kalau kasusnya mau diganti bisa itu. Coba diketik Mas Reno di ininya. Di Apa EE itu? aja Mas Reno coba. Mm-mm. Pengen apa, nanti dikeluarin nanti. Apa tadi temanya? Coba saya ketik. Kalau Mas Reno tadi apa topiknya tentang pelayanan publik di KUA pendaftaran nikah ya Mas Reno ya? Di KUA Itu yang bisa sih. yang Iya, apa iya, ya? iya. Pendaftaran Yang ada calonnya. Membayar Konfliknya apa? Konfliknya adalah ada untuk calonnya, cepat ada agennya. pernikahan. Ya, ada uang tambahan untuk pembayaran. Oh, ada uang tambahan untuk bayaran. Coba kita cek. Bentar. Bayaran. Wait. Ah, Sudah 1 menit. Ada grup buatin AI. Mantap, rinci Ki. Nah, Jos itu Ki, jos. Mas Reno tuh sudah di itu. Udah, kita praktekkan aja. Naratornya siapa Mas Reno? Apa di sini udah 10 Nggak tahu. belum semua? Ke 11 itu. Di sini udah 10 belum ada Fakir, Reno, Najib, Aldo. Ada siapa aja? Yang nggak ada namanya di sini siapa? Mbak Ada Ahyana, kan Mbak semuanya? Ahyana, ada nggak itu? Mbak Nurul ada. Oh ya sudah, Mbak Ahyana ada, Boh? ada. Ada Nggak Mas ada siapa? Yusuf, menjadi Mas Yusuf, Mas Nurul. Haki, Mas Mas Hak Aldi. ada. Ali siapa? Mas Ali, nggak ada Mas Ali. Alwi dah. Oh, Mas Alwi, Ali Ali, Makmun. ya. Mas Ada ya? Aldo, Mas Hak, Mas Hak ada satu. Ada Pak, ada hadir Mas hadir. Mas Hak Oh, ada iya. berapa ya? Ya sudah. Ini anggap anggap dibacain salah satu orang aja ya. Nanti gak apa double kan. Oke, coba kita acting ya teman-teman. Oke, guys. Dengan silahkan diperhatikan teksnya masing-masing. Saya coba jadi naratornya dulu ya. Oke. Oke. Pagi hari di KUA. Tunggu dulu. Pagi hari di KUA Sulawesi Selatan.
Pagi hari di KUA, seluruh ASN bersiap melayani masyarakat. Kepala KUA mengumpulkan staf untuk memberikan arahan. Lanjut, Mas Fakih. Assalamualaikum Teksnya. semua. Hari ini kita bakal sibuk. Ingat kode etik ASN, disiplin waktu, integritas, dan tentunya pelayanan prima. Jangan sampai ada pungli. Semua harus tertib. Siap, Pak. Semua dokumen sudah siap di meja. Di meja layanan. Siap Pak, saya siap bantu untuk konsultasi. Antrian sudah saya atur Pak, semua rapi. Siap melayani. Siap melayani Pak. Itu semua ya? Siap melayani Pak. Adegan 2. Pelayanan nikah. Di meja pelayanan, seorang calon pengantin pria mencoba menawar dengan cara yang tidak benar. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau daftar nikah, Bu. Biar Pak No. bisa dipercepat kalau saya kasih uang bukan rokok. Bu itu. Ganti Pak. Pak ya? Oh ya. Saya mau daftar nikah, Pak. Bisa dipercepat gak kalau saya kasih uang rokok? Maaf, Bu. Semua layanan gratis sesuai aturan. Kalau dokumennya lengkap, prosesnya pasti cepat. Saya bantu sesuai prosedur ya. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Adegan 3. Pelayanan dokumen. Selanjutnya, staf dokumen membantu pengecekan berkas dengan ramah. Selamat pagi, boleh saya cek dokumennya? Oke, lengkap semua. Saya ingin datanya dulu, nanti Bapak Ibu dapat surat rekomendasi nikah. Terima kasih Pak, pelayannya cepat. Itu kewajiban kami, Pak. Semua layanan gratis dan transparan. Adegan 4. Konsultasi agama. Calon pengantin wanita berkonsultasi tentang syarat pernikahan dengan penyuluh agama. Silahkan duduk Mbak. Apa yang ingin jenengan tanyakan? Saya Di situ harusnya calon pengantin pria toh. Calon Di pengantin. situ Ali. Oh iya, berarti diganti itu. Langsung Ya, baik. sembari edit aja. Sopo tadi yang kirim? Mbak Alfi ya? Mas Reno ya? Ya, Mas Reno langsung edit di sana aja, Mas. Sembari ngedit. Jadi silahkan duduk Mas. Apa yang mau jenengan tanyakan? Saya ingin tahu syarat nikah beda kota Pak, takut salah dokumen. Wah, bagus sekali ini. Ini brosur resminya saya kasih. Jenengan nanti bisa melihat langkah-langkah sama tahapan-tahapannya di situ lebih jelas. Ngoten. Terima kasih banyak Bapak. Adegan 5. Keuangan. Di bagian keuangan, semua pembayaran dicatat dengan transparan. Semua pembayaran pakai tanda terima resmi. Tidak ada biaya tambahan di luar aturan. Ini kwitansinya, silahkan dicek, Mbak. Bagus, Bu Mbak, Nurul. opo? Ini ya berarti. Ini nggak ada Mbak. Pak gitu berarti, Bu Nurul. Pak. Saya Sandy. Nanti mungkin sembari kita baca, kita lihat siapa lawan bicara kita. Kalau misalkan Mas betul. Wakih itu Mas laki-laki, nanti berarti Pak ya. Yang di adegan 5 tuh kayaknya Mbak Ahyana nggak ada ini deh, nggak ada apa lawan bicaranya siapa, terus si Mas Fakih itu kayaknya sebagai pegawai juga tuh, bukan sebagai orang yang membutuhkan, bukan orang yang membutuhkan layanan KUA nih gitu loh. Aku ngomong sendiri. Jadi kayak Mas Fakih ini kayak memuji kinerjane yang Nurul itu. Oh iya benar. Ini kayak laporan, Bu Nurul laporan. Aku laporan. Oh iya paham. Iya, kayak lagi acting sama sama orang lain Berarti- terus dipuji sama Fakih itu.
Nggak nyambung sama yang atasnya ya, sama adegan 4. Nggak ada kaitan. Oke. Diulangi lagi aja, Mbak. Semua pembayaran pakai tanda terima resmi. Tidak ada biaya tambahan di luar aturan. Ini kwitansinya, silahkan dicek. Baik, Gus, Bu Nurul. Transparansi itu bagian dari integritas kita. Adegan 6. Keamanan. Di pintu masuk, satpam menjaga ketertiban. Silahkan antre sesuai nomor ya. Semua akan dilayani dengan cepat dan tertib. Ini nggak ada anu ya, lawan bicara nih ini. Nggak ada. Oke. Oke, ayo disegerakan, ini under 50 detik. Ayo, bentar. Ini apa sampai mana tadi? Adegan berapa ya? Adegan 7. Aduan warga. Adegan 7. Kayaknya sampai adegan 7 aja nggak sih? Apa sampai adegan 6 gitu? Kelamaan nggak sih kita? Kayak kalau sampai adegan berapa ini? Sampai adegan 8 gitu ya? Sampai 6 aja kali ya? Maksimal berapa tadi? Ada Maksimal ininya, 10 nggak ada menit sih. maksimalnya sih. 10 menit bisa sampai selesai. Sampai Kalau 10 selesai menit. aja nggak apa-apa. Ini 10 detik. Ya udah deh, kita tinggal menunggu lift dari ini aja ya. Diusir kita. Ya. Udah diedit kan itu? Mana Bapak Ibu sudah selesai ya? Yang sudah siap mana nih? Untuk Sudah, tampil. Bapak. Kelompok berapa dulu? Kelompok 4, Pak. Empat udah? Oke, insya Allah. Udah ya, siap ya. Silakan. Kelompok 4. Mbak Nur Koyimah, udah siap belum? Oke. Silakan. Yuk. Oke. Ini kelompok 4 ya? Betul, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat bagaimana layanan nikah di KUA sudah bisa dilakukan secara online lewat SIMKAH online. Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala KUA. Waalaikumsalam. Sekarang masyarakat tidak perlu repot lagi, cukup daftar nikah lewat HP atau komputer, nanti data langsung masuk ke sistem kami. Inilah salah satu wujud dari e-government. Benar sekali, Bapak Ibu, ini demi pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli. Bu Siti, saya dan Rina mau daftar nikah. Katanya bisa online. Bagaimana caranya? Mudah, Mas. Tinggal buka aplikasi SIMKAH online. Kemudian isi datanya, unggah KTP, KK, dan pas foto. Nanti jadwal akad juga bisa dipilih secara langsung. Wah, praktis banget ya. Jadi kami nggak perlu bolak-balik ke kantor. Iya, Dek. Nanti saya bisa bantu verifikasi datanya. Wah, zaman saya dulu ribet, harus antri panjang di KUA, kan tinggal klik-klik aja selesai. Iya, alhamdulillah. Semoga orang desa juga bisa memanfaatkan layanan ini. Kalau bisa ada pendampingan bagi yang belum terbiasa pakai HP. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu-Ibu, semua biaya sudah tercantum jelas di aplikasi, tidak ada biaya tambahan, jadi sekarang masyarakat tidak perlu khawatir. Bagus sekali, Pak. Jadi kami percaya kalau prosesnya bersih dan terbuka. Tidak takut lagi ada pungutan liar. Betul, Bu. Semua tercatat di sistem, jadi bisa dicek kapan saja. Nah, kami berharap dengan adanya layanan nikah online ini, masyarakat lebih mudah, hemat waktu, dan merasa puas.
Dan ini baru awal. Ke depan layanan lain juga akan masuk sistem digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita dukung bersama e-government demi pelayanan publik yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sudah selesai ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4 mengawali. Ya, jadi di KUA ini sekarang udah via online ya. Udah dapat melakukan pendaftaran lewat online dan orang tua, jangan tidak sampai ada pungutan ya. kelelahan. Saya minta guru-guru jelaskan. Ya Pak Muhammad Ali Ghazik ini nggak lupa dimatiin ya. Ya, oke Bapak Ibu, luar biasa tadi penampilan eh, dari kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau menampilkan lagi? 2, Pak, 2. Kelompok 2 ya. Ya, silakan Bu Dina, kelompok 2. Oke, baik dari kelompok 2 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Rolis dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin meroleplaykan tentang merit system yang dikontekskan di sekolah dengan tema promosi jabatan ASN guru dan teknik berdasarkan sistem merit. Untuk pembagian perannya ada saya sebagai Handi sebagai moderator, kemudian ada kepala sekolah. Saya Amelia Umi Marfuah sebagai kepala sekolah. Saya Ari Inas Atwati sebagai wakil kepala sekolah. Saya Bakhtiar Agung Kuslandika sebagai guru senior. Saya Dina Safira Ikmaliani sebagai guru muda. Saya Dia Kurniawati sebagai Kasubag Kepegawaian Sekolah. Saya Dia Larasanti sebagai pengawas sekolah. Yumayani sebagai guru IT. Saya Erika Rahmi sebagai pegawai tata usaha. Dan saya Gana Sabrina sebagai siswa. Oke, baik. Jadi untuk skenario-nya merupakan suatu di setting rapat sekolah gitu ya. Baik, saya sebagai moderator membuka. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas penerapan merit system dalam promosi jabatan fungsional guru dan juga tenaga kependidikan di sekolah ini. Silahkan kepala sekolah bisa membuka rapatnya. Monggo Ibu Kepala Sekolah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita ingin memastikan bahwa promosi jabatan di sekolah ini tidak hanya berdasarkan masa kerja saja ya Bapak Ibu, atau kedekatan saja, melainkan juga sesuai dengan merit system, berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja Bapak Ibu sekalian. Maaf Bu, di sini saya sudah mengajar selama 25 tahun. Rasanya wajar kalau saya dipromosikan jadi wakil kepala sekolah. Masa saya anak muda baru mengajar beberapa tahun sudah mau menyelip? Tapi mohon maaf Bapak, saya sangat menghargai pengalaman jenengan. Tapi merit system menekankan kompetensi. Misalnya, guru yang mampu membuat inovasi pembelajaran digital lebih sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang. Nah, betul itu. Pengalaman itu memang aset, tapi harus sejalan dengan kinerja nyata. Senioritas tanpa inovasi bisa membuat sekolah tertinggal. Aturannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Dalam Undang-Undang Manajemen ASN, promosi jabatan itu harus objektif, berdasarkan kinerja, rekam jejak, serta hasil uji kompetensi. Jadi bukan karena senioritas atau kedekatan dengan pimpinan ya. Tugas kami mengawasi agar tidak ada nepotisme. Semua proses harus transparan dan sesuai kode etik ASN. Baik, kalau begitu saya siap uji kompetensi.
yang penting dan hadir. Saya pernah membuat sistem e-learning sederhana yang dipakai siswa saat pandemi. Dampaknya, nilai keterlibatan belajar meningkat 30%. Itu bukti bahwa kompetensi teknologi bisa jadi indikator kinerja. Benar, aplikasi itu juga membantu administrasi. Kami tidak perlu lagi mencetak banyak kertas. Kalau promosi hanya sebagai senioritas, inovasi seperti ini bisa hilang. Sebagai murid, kami butuh guru yang bisa menyesuaikan dengan zaman. Belajar online, pakai aplikasi, itu lebih menarik dan memudahkan kami. Ya, baik. Terima kasih atas pendapat Bapak, Ibu, dan siswa. Jadi kesimpulannya, sekolah ini akan menerapkan merit system dengan prinsip objektif, transparan, adil. Yang berprestasi akan dipromosikan, yang masih kurang akan diberi pelatihan. Kita ingin karir ASN di sekolah ini menjadi contoh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendapatkan kesimpulan bersama bahwa promosi jabatan di sekolah ini harus berdasarkan kompetensi dan juga kinerja. Senioritas boleh untuk dihargai, tapi bukan satu-satunya dasar. Merit system akan membuat pelayanan pendidikan menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok merit system ya. Mudah-mudahan kepala sekolahnya ini ada seperti ini semua ya. Jadi ke depannya benar-benar bisa dijalankan merit system ini di semua instansi gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya Kelompok 3, Pak. ya. Kelompok 3 selanjutnya, Pak. 3 ya, boleh 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari kami dari kelompok 3, kami akan memerankan role playing dengan judul Bukan Beban, Tapi Pahlawan. Tokoh-tokoh di sini ada Bu Rina yang akan diperankan oleh Mbak Ita, Pak Anton yang akan diperankan oleh Pak Makfur, Siska yang akan diperankan oleh Mbak Nisa, Dika yang akan diperankan oleh Pak Arif, Pak Ahmad sebagai kepala madrasah yang akan diperankan oleh Pak Ali, Bapak Menteri yang akan diperankan oleh Pak Halim, Andi yang akan diperankan oleh Pak Anam, Rudi yang akan diperankan oleh Pak Hakim, Intan yang akan diperankan oleh Mbak Nisa, dan saya sebagai narator. Baik, di sini latarnya adalah di ruang guru dan suasana guru sedang berdiskusi, suasananya tegang. Bapak, Ibu, kata Pak Menteri kita bilang itu guru itu beban negara loh. Gila. Iya, saya jadi mikir apa benar kita dianggap gak penting? Tenang dulu, jangan langsung percaya. Kita harus cek dulu kebenarannya. Berpindah ke latar kelas, terdapat Siska dan Dika sedang mengobrol. Tik, kamu share berita yang viral itu ke story ya? Hoax tahu. Lah, kata siapa hoax? Wong udah rame kok. Nih di grup keluarga saya udah dibahas. Dan asal sebar, coba cek dulu di website resminya. Pak Menteri itu nggak pernah ngomong gitu. Itu potongan video yang dipelintir. Latar berpindah ke kantor kepala madrasah. Kita perlu klarifikasi ke murid dan orang tua. Jangan sampai salah paham. Saya minta guru-guru jelaskan fakta yang sebenarnya. Saya juga bersedia buat diskusi kelas tentang literasi digital. Tentu anak-anak perlu belajar cara cek fakta. Simulasi konferensi pers, ada wartawan dan Bapak Menteri sedang berargumen. Mohon izin, saya Andi dari Kompas TV, Bapak Menteri. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak terkait video Bapak yang menyatakan guru itu beban negara? Maaf ya, itu hoax.
Saya tidak pernah sama sekali mengatakan guru sebagai beban. Itu justru guru adalah aset penting bangsa. Mereka lah yang membentuk masa depan Indonesia. Lantas bagaimana dengan video yang sudah beredar viral, Bapak? Ya itu netizen aja. Saya nggak pernah itu potongan yang dipelintir. Saya bicara tentang alokasi anggaran, bukan menyalahkan profesi guru. Sedangkan di aula sekolah terdapat pertemuan orang tua, guru, dan murid. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak orang tua, wali murid, guru, dan murid-murid yang saya banggakan. Hari ini kita belajar satu hal, pentingnya berpikir kritis dan mengecek informasi sebelum menyebarkannya. Mohon maaf, saya sempat ikut marah padahal belum cek atas benar atau tidaknya berita tersebut. Dan saya hormat pada semua guru yang telah mendidik dengan sepenuh hati meskipun sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana maupun kesejahteraan. Ya, saya juga sebagai murid janji akan lebih berhati-hati ketika menyaring berita. Terima kasih. Guru bukan beban negara. Kami adalah pelayan pendidikan pembentuk generasi. Hoax bisa merusak reputasi dan menghancurkan kepercayaan, tapi dengan dialog, edukasi, dan sikap kritis, kita bisa menangkalnya. Hormatilah guru karena mereka bukan beban, namun mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pesan moral dari cerita hari ini adalah cek fakta sebelum percaya atau menyebarkan informasi. Guru adalah aset penting dan bukan beban negara. Hoax bisa merusak jika tidak dilawan dengan literasi digital. Semua pihak, baik guru, murid, dan orang tua, harus jadi bagian dari solusi. Terima kasih, Bapak. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ini. Kemarin saya dengar itu AI ya katanya, nggak masalah. Guru beban ini katanya AI, saya juga nggak tahu itu. Tapi benar Bapak Ibu ya, sebelum yang terkenal dulu kan, ininya sebelum sharing kita harus saring ya, harus menyaring informasi dan cross check. Biasanya cross check itu ada di apa? Kita browsing aja itu biasanya langsung muncul ada yang situs-situs itu yang sebagai turn back hoax itu loh. Misalnya nanti ketemu dari Tempo atau Kompas, cek fakta gitu kan biasanya. Nah, ternyata oh enggak gitu. Nah, jadi sebelum jari kita main eh, harus di verifikasi dulu informasinya. Terima kasih, luar biasa. Nah, sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 1 berarti. Iya, Pak. Kelompok Kelompok 1, 1. silakan ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Izinkan kami kelompok 1 untuk melakukan simulasi role play dengan tema pelayanan publik di KUA. Di sini yang berperan sebagai kepala KUA adalah Wakih, admin layanan nikah Reno, staf pelayanan dokumen hak, penyuluh agama Najib, penghulu Yusuf, bendahara Nurul, satpam KUA Aldo, jatin wanita Alfi, jatin pria Ali, warga pengadu Alwi. Oke, roll action. Suatu pagi di KUA, seluruh ASN bersiap melayani masyarakat. Kepala KUA mengumpulkan staf untuk memberikan arahan. Assalamualaikum semua. Hari ini kita bakal sibuk. Ingat kode etik ASN, disiplin waktu, integritas, dan juga pelayanan prima. Jangan sampai ada pungli. Semua harus tertib. Siap, Pak. Semua dokumen sudah siap di meja layanan. Baik, Pak. Saya siap bantu untuk memberikan konsultasi. Siap, Bapak. Antrian sudah saya atur, semua rapi. Adegan 2. Pelayanan nikah. Di meja pelayanan, seorang calon pengantin wanita mencoba menawar dengan cara yang tidak benar. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau daftar nikah, Pak. Bisa dipercepat ya, Pak? Kalau bisa, saya kasih uang rokok deh, Pak. Maaf, Bu.
Semua layanan gratis sesuai aturan. Kalau dokumennya lengkap, prosedurnya pasti cepat. Saya bantu sesuai prosedur ya, Bu. Begitu ya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Adegan 3. Pelayanan dokumen. Selanjutnya, staf dokumen membantu pengecekan berkas dengan ramah. Selamat pagi, boleh saya cek dokumennya? Oke, lengkap semua. Saya input datanya dulu nih. Nanti Bapak Ibu dapat surat rekomendasi nikah resmi. Terima kasih Bapak, pelayanannya sangat cepat. Sama-sama Bapak, itu kewajiban kami. Semua layanan gratis dan transparan. Adegan 4. Konsultasi agama. Calon pengantin pria berkonsultasi tentang syarat pernikahan dengan penyuluh agama. Monggo Mas, silahkan duduk. Jenengan ini mau tanya apa aja ini? Monggo. Saya ingin tahu syarat nikah beda kota Pak, takut salah dokumen nanti. Oh, nggih Mas. Ini ada brosur resmi dari kami. Monggo nanti silahkan dibaca. Di situ nanti ada langkah-langkahnya biar lebih jelas dan bisa dilengkapi secara tepat. Terima kasih Bapak, nanti saya lengkapi persyaratannya. Adegan 5. Keuangan. Di bagian keuangan, semua pembayaran dicatat dengan transparan. Pak Fakih, coba lihat. Di KUA kita, semua pembayaran sudah menggunakan tanda terima resmi. Tidak ada biaya tambahan di luar aturan. Ini kwitansinya, silahkan dicek. Bagus, Bu Nurul. Transparansi itu bagian dari integritas kita. Adegan 6. Keamanan. Di pintu masuk, satpam menjaga ketertiban. Silahkan semuanya antri sesuai nomor ya. Semua akan dilayani dengan cepat dan tertib. Adegan 7. Pengaduan warga. Seorang warga datang untuk menyampaikan keluhan pelayanan sebelumnya. Monggo Mas Alwi. Sepertinya Mas Alwi terlempar ya. Maaf, saya wakilkan saja ya. Ini ada Mbak, ada. Oh ya, monggo. Oke. Pak, saya kemarin merasa diperlakukan kurang sopan oleh pelayanan di KUA ini. Ini gimana ini? Baik, Pak Alwi, terima kasih sudah melapor. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian itu. Kami akan evaluasi pelayanan dan pastikan hal ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Terima kasih, nggih. Baik Pak, terima kasih. Saya senang keluhan saya didengar. Adegan 8. Penutup. Setelah semua pelayanan selesai, Kepala KUA kembali mengumpulkan staf untuk refleksi. Teman-teman semua, hari ini kita belajar bahwa kode etik ASN bukan sekedar aturan, tetapi merupakan budaya kerja. Mari kita jaga integritas, mari kita jaga profesionalisme, dan juga mari kita jaga pelayanan yang sangat prima di KUA ini. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Pesan dari roleplay tersebut mengajarkan kita sebagai ASN harus profesional, netral, kuntabel dalam melayani dengan hati, dan anti gratifikasi. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Jadi bagaimana kita ini bisa menjaga menjalankan sesuai dengan kode etiknya. Cuman memang kadang di masyarakat itu kalau pelayanan ini
Bapak Ibu ini juga harus hati-hati ya sekarang. Karena sedikit-sedikit kalau kurang pas nanti diviralkan. Nah, kadang bisa berbeda informasi yang viral itu berbeda. Karena di zaman disrupsi ini, apa? Di zaman disrupsi ini yang menjadi kebenaran itu adalah suara mayoritas ya. Jadi yang banyak suaranya yang kuat menang. Nanti itu yang dianggap benar. Nah, padahal tadi eh, apa pelayanannya udah baik ya sesuai dengan urutan ya. Kalau orang mau ngasih uang juga tidak diterima. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil ya nilai-nilai dari role play tadi untuk sebagai refleksi di pekerjaan yang dilaksanakan sehari-hari. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sebelum nanti apa namanya? Sebelum nanti kita akhiri sesi ini, saya mau memberikan penguatan untuk Bapak Ibu eh, mempersiapkan rancangan aktualisasi ya. Jadi pesan saya ada 3 ini Bapak Ibu ya. Untuk penyiapan rancangan ini ada 3 pesan. Nah ini tolong diingat ya. Yang pertama Bapak Ibu kalau mengambil isu ini tentunya dari modul 1 atau modul 2 agenda 3 ya. Untuk pengambilan isu itu dari modul manajemen ASN atau manajemen smart ASN ya. Jadi sudah kita bahas berulang-ulang dan sudah dipraktekkan untuk role play juga. Jadi saya pikir Bapak Ibu udah di luar kepala ya, udah hafal lah ya, mudah-mudahan gitu. Nah, kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu ini pastikan selalu komunikasi dengan mentor dari mulai awal untuk penyiapan ini, rancangan aktualisasinya, temanya ya, isu yang mau dibedah atau diselesaikan yang mana itu tolong komunikasi dengan mentor. Ya. Ini ada yang belum dapat mentor mungkin dari Bapak Ibu yang belum dapat mentor tunjuk tangan. Udah semua ya? Belum Oh, di- ada yang belum Pak Khairul Anam. belum ini sih, Pak. Belum ada ini arahan untuk Belum, memilih mentor. Bapak. Ada Siapa aja instruksi. yang belum? Pak Khairul Anam, terus siapa lagi? Ini memang belum ada Belum instruksi semua, Pak. untuk mencari mentor, Pak. Oh, belum ya? Belum, Pak. Iya, belum, Belum, Bapak. Pak, belum ada instruksi. Oh, padahal udah anu ini. Sudah apa? Kan udah coaching agenda ya kemarin ya. Terus hari ini juga kan? Hari ini ada coaching lagi kan? Ada, Pak. Iya. Tapi nanti kalau yang kelompok saya sepertinya diganti besok pagi aja ya. Yang untuk kelompok saya besok pagi aja karena ini saya ada jadwal sampai sore. Nanti kalau sore malah kurang baik. Pagi aja nanti. Nah, jadi ini Bapak Ibu tolong segera mencari informasi tentang mentornya ya. Nah, ini karena vital ini Bapak Ibu. Ini penting. Kok ada yang belum ini ya? Dapat mentor ya? Mentor yang di sini yang dimaksud itu mentor di instansi kita masing-masing Iya, atau dari iya. Wijaya Iswara nggak, Pak? Iya, mentor itu dari instansi atasan langsung. Oh, nggih. Belum. Belum, Pak. Nanti coba dikomunikasikan dengan beliau. Oh iya, harus segera dan itu nanti kan Bapak Ibu di tahapan awal rancangan itu kan nanti kok konsultasi dengan mentor. Nah, nanti Bapak Ibu itu minta surat surat tugas tentang rancangan aktualisasi ini agar agar legal ya. Dalam Bapak Ibu ini bertindak itu legal gitu. Kalau dari Ya. angkatan sebelumnya, Pak, itu ada surat, Pak, untuk Ya. permohonan mentor, tapi di angkatan kami belum ada. Oh, gitu. Sama sekali. Iya, Pak. Oh, ya, nanti dikomunikasikan dengan panitia ya. Ditanyakan ya dengan panitia. Ya, untung saya ingatkan dulu ini. Ini kan udah harus segera ini udah agenda 4 ini Bapak Ibu. Udah ini kan agenda 3 terakhir nih hari ini kan. Nah, jadi nanti komunikasi ya dengan panitia nggih.
Bapak Ibu ditanyakan ini gimana surat mentornya kok belum ada gitu ya. Mentor itu adalah atasan langsung Bapak Ibu ya. Kalau yang di KUA itu kepala KUA ya. Kalau ya atau kalau di dalam satu KUA itu mungkin eh, banyak CPNS-nya mungkin ada yang dilimpahkan ke eh, penghulu atau penyuluh senior itu juga bisa. Tetapi kalau kalau bisa harusnya dihandle semua oleh kepala KUA ya mentornya. Kalau di sekolah itu kepala madrasah ya, kepala madrasah atau waka lah minimal, waka ya, wakil kepala itu ya. Sebisa mungkin memang kepala madrasah karena ini menyangkut tadi kewenangan surat-surat misalnya nih eh, siapa yang guru ini tadi Bu Ita ya, Bu Ita Indonesia ini guru ya. Pak, bukan guru, Oh Pak, bukan, penyuluh. Penyuluh ya, yang guru lah. Misalnya Bu Inas ya, misalnya ini Bu Inas ini guru misalnya. Itu nanti mau bikin proyek rancangan aktualisasinya itu eh, berhubungan dengan laboratorium. Nah, nanti kan kewenangan-kewenangan itu kalau bukan kepala madrasah ya nggak bisa. Ya, misalnya untuk eh, rancangan aktualisasi pembiasaan anak-anak itu kan melibatkan guru yang lain. Nah, Bapak Ibu ini CPNS kan nggak mungkin nyuruh untuk guru yang lain melakukan sesuatu atau suatu kegiatan kan nggak mungkin nyuruh karena masih junior kan gitu. Ya, termasuk yang di KUA juga. Ya, tetapi kalau ada surat itu penugasan dari mentor yang merupakan kepala. Nah, ini Bapak Ibu kuat ada landasannya. Ini kamu kok bikin kegiatan-kegiatan gini nih? Siapa yang nyuruh? Nah, mentor, nah, kepala, kepala Bu, kepala Pak. Nah, jadi kuat ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua ya, Bapak Ibu harus komunikasi dengan mentor. Nah, kemudian yang ketiga dengan coach. Ya, ini coach ini yang baru dari mana Bapak Ibu? Dari Widya Iswara ini coachnya ya. Yang saya ini di sini coach ya. Nah, yang mentor ini Bapak Ibu dari kantor, dari unit kerja masing-masing. Nah, jadi itu tiga pesan saya ya. Bapak Ibu udah mulai siap-siap. Ini kemarin di kelompok saya udah saya sudah saya kasih bekal-bekal untuk contoh rancangan juga gitu loh. Ya, harapannya yang kelompok lain juga sudah lah ya. Ya, ini Bapak Ibu udah mulai menyusun. Nah, menyusun ya. Itu Bu, siapa tanya Bu Tiara itu. Ya, menyusun ya. Ya, kalau apa namanya? Pak Aldo kelompok saya bukan, Pak Aldo. Betul, Bapak. Saya Oh, coachingnya itu Bu Nurul. Bu Nurul ya. Jadi Pak Aldo kemarin di kelompok saya kasih tahu Pak Aldo kalau menyusun ya, ya yang paling penting itu apa? Menyusun ya. Paling penting apa? Pak Aldo kalau dalam hal menyusun itu kita apa? Ya, Selalu komunikasi dengan komunikasi ya dengan coach mentor ya. atau mentor. Ya, ya khususnya kalau menyusun itu apa ya? Bu Erika kemarin ya. Kalau menyusun itu yang paling penting huruf N yang belakang ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau menyusun ya, karena itu artinya nanti lain ya. Nah, itu yang saya kasih tahu baru kelompok saya kemarin. Nah, karena itu ada asbab asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya ada itu ya. Pak Ahmad Abdul Haq. Kelompok saya bukan Pak Ahmad Abdul Haq. Bukan, Bapak. Bukan Saya ya. Ya. menurut kamera. Jadi asbabun nuzulnya itu begini. Bapak Ibu, saya dulu waktu bikin tesis ya, bikin tesis itu di halaman cover itu sudah salah satu huruf. Nah, misalnya rancangan aktualisasi, cuman rancangan aktualisa, aktualisasas gitu ya. Nggak ada i-nya gitu. Nah, itu sama pengujinya itu udah langsung
dibantai saya. Jadi ini judulnya aja udah salah, berisi dalam-dalamnya masih salah juga. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu ya, eh, jangan sampai tipu ya, menulis ya walaupun khususnya di halaman judul ya, itu jangan ada satupun kesalahan ketik ya, diusahakan begitu. Nah, ini kalau kelompok saya udah saya kasih tahu kemarin, nah, Bapak Ibu juga harus teliti ya, teliti lah. Ya. Ini kalau meriksa berkas nikah nanti ya juga harus teliti nih Pak Alwi ya. Jangan sampai ada yang salah ya. Dilihat itu yang benar Pak Alwi, jenis kelaminnya yang laki-laki udah benar belum mana. Ini lah tahu-tahu perempuan semua yang mau nikah kan. Nah, dipastikan dulu kan gitu. Biar tidak biar tidak viral nanti. Gitu nggak ya Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan ya terkait agenda 3 secara keseluruhan ya. Jadi ini kenapa tadi saya sebut overview ya. Overview Bu eh, Bu apa Bu Joanna ya, overview. Ya, kenapa overview? Ya. Saya mengibaratkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dari agenda 1, 2, 3 kan kayak berjalan naik gunung ya. Naik gunung. Nanti eh, gunung namanya Gunung Latsar ya. Gunung Latsar itu Bapak Ibu mendaki. Agenda 1, 2, 3. Nah, ini kalau belum dijalani kan waktu itu agenda 3 baru kelihatan dari pucuk, dari bawah baru kelihatan, oh agenda 3 itu kok bentuknya kayak gini gitu kan. Nah, setelah Bapak Ibu menjalani overview, Bapak Ibu udah naik ke atas. Jadi tahu apa sih? Oh, ternyata agenda 3 itu bentuknya kayak gini. Itu yang dari bawah itu kelihatan cuman kayak titik kecil, kayak lampu. Ya, setelah kita dekati, oh ternyata orang ya rambutnya gondrong, nah, sambil meringis lagi ya. Nah, itu agenda 3 seperti itu. Kita melihat dari atas, wujudnya apa, makhluk apa sih agenda 3 ini. Nah, itu tadi udah saya jelaskan ya, dan keterkaitannya, saya pikir Bapak Ibu semua tentu sudah memahami lah itu. Nah, terkait dengan mentor tadi, segera dipastikan dengan panitia, ditanyakan. Gitu nggih? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu ya. Nanti apa, bermain peran tadi akan menjadi kenang-kenangan Bapak Ibu ya. Karena dunia ini panggung sandiwara. Jangan Bapak Ibu nanti mudah-mudahan jangan jadi oknum-oknum yang antagonis ya di dalam tokoh tadi. Ya, misalnya yang menentang merit system, nah itu jangan, Bapak Ibu jangan jadi tokoh yang itu, tapi jadi tokoh yang baik, ya, yang protagonis, ya. Gitu ya. Itu menjadi pengingat kenang-kenangan untuk kita semua. Terima kasih ya, sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Eh, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, Pak Bapak Ais. Ibu. Selalu Pak. Mohon izin untuk Iya, untuk coaching kelompok 4 nanti Nggih. mulai jam pinten nggih, Pak? Saya jadwalkan besok pagi, Mbak. Oh, nggih. Oke, jam 8 boleh besok pagi. Nggih. Ya. Nggih, Bapak, matur Jadi, nuwun anu, atas enggak apa, ajaran yang terlalu anu, Mbak. Enggak terlalu panas mereka otaknya. Nggih. Pak. Biar istirahat sebentar Ya. dulu. Nggih. Terima kasih ya, Mbak Matur nuwun, Aulia. Pak. Nggih, Izin monggo pamit. jika Bapak ingin melanjutkan Oke. kegiatan selanjutnya. Matur nuwun. Nuhun. Nggih, baik teman-teman, ini ada pemberitahuan untuk jadwal selanjutnya kan coaching. Oh, sebentar.
Hmm, untuk Bu Nurul, coaching Bu Nurul kelompok 1, kita bisa mulai pukul Bu Nurul pukul 10.30. Jadi ini masih ada waktu 30 menit untuk kelompok 1 bisa istirahat-istirahat terlebih dahulu. Nanti jam 10.30 kita bergabung lagi ke Zoom. Ini khusus untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok Pak Teguh, kelompok 3 juga sama. Kita mulai jam 10.30. Masih ada waktu 30 menit, kelompok 3 bisa santai-santai terlebih dahulu, tapi tanpa meninggalkan Zoom ya. Jadi posisinya teman-teman masih tetap join di Zoom. Kemudian untuk Pak Rois, sudah diinfokan besok pagi pukul 8. Kemudian untuk Pak Falak, berarti kelompok 2 nggih. Ini saya masih menunggu info karena beliau belum menjawab. Jadi untuk kelompoknya Pak Falak, kelompok 2 bisa live Zoom terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ai. Nggih. Ada pertanyaan? Enggak, aku ngecek aja. Aku beli emas 1 gram pas dulu Tapi dapat mohon rapelan kan. diminta Mohon maaf Bu, nggih. berarti Aul izin bertanya. tempat itu, nah coachingnya besok hari ini ada Zoom lagi atau enggak? Nggak ada, udah selesai. Oh, oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Aul izin bertanya. Nggih, boleh. Kalau di jadwal Latsar itu kan ada beberapa materi yang diisi oleh pejabat nih, yang kodenya C itu. Kebijakan. Nah itu jadi diagendakan di hari ini atau buatan atau ada informasi lanjutan? Untuk kebijakan itu memang jadwalnya sering sekali berubah ya, karena memang kita menyesuaikan pengajar dari luar. Nah, untuk itu selalu pantau grup komunitas, karena semua info pelajaran kebijakan itu ada di sana. Gitu. Jadi WhatsApp di grup komunitas itu dipantau terus, infonya ada di sana. Untuk sejauh ini masih belum ada. Oh, siap Bu Aul. Oke. Memastikan berarti untuk hari ini mohon maaf. agendanya Zoom tadi Mohon maaf. dari Pak Roes, kemudian nanti ada coaching dengan masing-masing coach kelompok. Betul. Kemudian di sore hari nanti ada evaluasi akademik nih. Iya, betul. Evaluasi akademik itu bisa dimulai dari jam 14.30 sampai jam 5. Jadi teman-teman yang hari ini tidak ada coaching, terutama kelompok 4, bisa mengerjakan evaluasi akademik. Nah, teman-teman yang hari ini ada coaching, mengerjakan evaluasi akademiknya setelah coaching. Gitu. Cukup jelas? Nggih, boleh. Mau tanya, Iya, untuk monggo. evaluasi akademiknya di BLC kan berarti ya? Iya, betul di PLC. Ini memang opsinya untuk evaluasi akademik memang belum ada berarti. Biasanya nanti di setting dimunculkan itu sesuai jadwal. Oh begitu, oke. Sesuai jamnya, iya. Karena ini kan memang belum jamnya, jadi belum ada. Begitu, ada pertanyaan lagi kah? Cukup? Cukup ya? Mohon maaf Ibu, izin Boleh. menanggapi itu. Mohon koreksinya ya Ibu. Seingat saya untuk materi kebijakan di periode 7 itu sudah semua Ibu Oke, di nanti ya hari panitia pertama. cek dulu. Enggak ya, coba dicek Kita cek lagi Bu. dulu ya, Seingat, sudah iya. lengkap semua apa belum? Nanti kalau sudah kita infokan di grup, berarti sudah nggak ada materi kebijakan Oh lagi. ya, Gitu ya? oh ya siap Bu. Oke. Sudah cukup ya, berarti ini kelompok yang ada coaching, silakan bisa langsung masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masih ada waktu bisa istirahat dulu, minum-minum dulu, makan-makan dulu, enggak apa-apa. Nanti jam 10.30 sudah bisa mulai coaching.
Jangan lupa masuk ke breakout room masing-masing, bisa sekarang masuknya. Gitu, Kelompok matur 2 suwun. masih belum limit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada ya? Pripun. Apalagi kalau dari yang apa namanya WI-nya menjelaskan terkait tugas belum ada ya dari kemarin. Belum. Dari WI nggak ada penjelasan, tapi dari BL sini ada tugas itu. Itu di luar Widya Iswara nih deh. Soalnya kaitannya dari agenda 1 sama 3. Jadi membuat nyari isu terus dianalisis pakai yang APKL, USG, Fishbone, terus dikaitkan sama materi nih Pak Rois yang manajemen sama Smart ASN itu. Aku Itu tanya, nanti jadwalnya jadi ini rancangan re- aktualisasi. ini rekamnya tak stop dulu terus nanti coaching beda rekaman lagi apa bagaimana ya? Bisa aja Mbak. Mulai rekamnya Bisa. nanti aja Mbak, Ya. pas Ini tak stop dulu ya. udah. GG. Ya Mbak, biar